Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ada yang baik dan ada yang sehat. Alhamdulillah ya. Nah baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah sebelum berdoa, mari kita akan dipimpin oleh Rauf selaku ketua kelas. Baik, silakan Rauf. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, pakai cincin, jari manis tersayang. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Warzuqni fahma li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Amin. Baiklah, sudah berdoa dan saatnya Bapak untuk absen terlebih dahulu ya. Coba tengok di sebelah kiri dan kanan kalian, adakah yang tidak masuk? Ada? Siapa? Baik. Rahim tidak masuk ya. Untuk Abdurrauf Amar ada? Hadir. Adiasta Rehan? Abizar? Hilmi? Aidan? Tapi biar hari ini makin semangat ya, kita menyanyikan prinsip kelas hebat seperti biasa. Siap? Siap? Mana suaranya? Siap. Kurang keras. Siap? Oke. 1, 2, 3. Semua kawanku, kita berprinsip kelas hebat agar kita semangat. Pertama ada hormat, kedua ada enjoy, bersikap baik, aman dan tertib. Baiklah, sudah semangat belajar? Suaranya mana? Sudah, oke. Nah, pernah nggak sih kalian melihat atau menonton teater di sekeliling kita? Ada yang pernah melihat? Angkat tangan. Pernah? Di mana? Ya, di alun-alun. Ada yang pernah lihat lagi? Di balai kota ada lagi? Gimana? Belum pernah? Oke, ada yang pernah melihat di alun-alun, di balai kota. Kalau boleh Pak Afi tahu, yang kalian tonton itu teater, jenis teater apa? Rakyat, ada lagi yang apa? Selain rakyat? Yang pernah kalian lihat hanya rakyat berarti ya? Nah, pada pembelajaran hari ini, Pak Afid mau menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini harus memuat ini. Anak-anakku semuanya kelas 5A mampu menyusun dan mempresentasikan mind mapping kreatif teater rakyat secara berkelompok. Paham ya? Jadi tujuan kita hanya satu, yaitu menyusun dan mempresentasikan mind mapping seni teater secara berkelompok. Paham ya? Nanti dalam prosesnya untuk mencapai tujuannya kita akan belajar mengenai sejarah, pengertian, fungsi, kemudian kita juga belajar menganalisis karakteristik dan contoh teater, dan hingga akhirnya kita mampu yang namanya menyusun sebuah mind mapping kreatif teater rakyat secara berkelompok dan nanti dipresentasikan. Di mana presentasinya? Di sebelah sini nanti ya. Oke, sampai di sini paham?
Baiklah. Sebelum pembelajaran berlanjut Pak Afif menjelaskan, mari kita simak dulu teater berikut ini. Diperhatikan baik-baik dan kalian bisa mencermati ini jenis teater apa. Dewi Sekar Taji Sinambung lawan Raden Panji. Dari Cikarang Swarga Luka, kami kasih ingkang dahan kalau ikut cahaya jam kosong. Menuju ke fokus semua kualitas mengenai asmarakan panggung ini kepada dia semua semadi menunggang jati Dewi Sekar Taji dan Raden Panji. Sampai awal sendiri, semua berjumpa sendiri dan berhari, ini sangat menarik. Oke, tadi kita udah menyimak secara sekilas salah satu jenis teater yang akan kita pelajari. Judulnya adalah Kisah Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekar Taji. Dari judulnya adalah Raden Panji. Begitu. Kita tadi sudah melihat videonya. Dan selanjutnya, setelah menonton video tadi, termasuk jenis teater apa? Oke. Rakyat. Kenapa kalian bisa mengatakan bahwasannya itu teater rakyat? Kenapa? Ya, ada tulisannya. Terus selain itu ada lagi? Ya, dipentaskan di atas panggung. Ada lagi? Iya, diceritakan dari kisah rakyat. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian ada lagi. Mengapa teater rakyat itu sering dilupakan oleh generasi sekarang? Kenapa? Menurut kalian, boleh angkat tangan? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Silakan. Kenapa? Oke, kenapa? Diganti dengan teater modern. Oke, hampir benar. Ada lagi? Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Iya, karena kemajuan teknologi. Ada lagi kelompok sebelah sini? Oke, karena perkembangan zaman. Jadi jawabannya semuanya adalah benar. Jadi kenapa teater rakyat ini sering dilupakan generasi sekarang? Pertama, ada kemajuan teknologi. Seiring-iring anak-anak semuanya tontonannya bukan hanya Indonesia saja, biasanya ada luarnya, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti kita juga akan melakukan penguatan mengenai mengapa kita harus mencintai seni teater rakyat, begitu ya. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama mengenai sejarah teater rakyat. Anak-anakku semuanya boleh dibuka bahan bacaannya di buku halaman 131 dan boleh juga dibuka ada bahan yang bisa kalian baca di sini. Di sini lengkap sudah ada gambarnya juga, kalian bisa mempelajarinya. Silakan sambil Pak Afif menjelaskan, bisa sambil dibuka juga bukunya. Oke, yang pertama, sejarah teater rakyat. Perlu diingat ya anak-anak. Halo. Halo. Kurang semangat. Halo. 5A. Awesome. 5A. Oke. Nah, teater rakyat di Indonesia itu sudah ada, berkembang dari zaman prasejarah. Diingat ya, teater rakyat di Indonesia sudah berkembang sejak zaman prasejarah.
prasejarah. Dibuktikan dengan apa? Yaitu digunakan upacara keagamaan seperti perayaan hasil panen dan ritual. Ya, jadi teater rakyat sudah ada di Indonesia sejak zaman prasejarah. Dibuktikan dengan adanya teater untuk apa? Kegiatan ritual. Kemudian di masa kerajaan Hindu-Buddha sudah ada contohnya. Pernah nggak kalian melihat teater atau film ini? Apa? Oh ya, jadi ini adalah salah satu teater yang menceritakan tentang kerajaan Hindu-Buddha. Contohnya adalah Ramayana dan Mahabharata, ini contohnya. Jadi zaman kerajaan Hindu sudah ada. Kemudian di masa Islam juga ada. Contohnya, ini siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Beliau adalah Sunan Kalijaga. Nah, beliau juga pada masa Islam sudah mengadakan teater wayang. Jadi melalui wayang kulit gitu. Untuk penyebaran apa? Nilai-nilai agama. Kemudian masa kolonial hingga kemerdekaan. Nah, di sini juga sudah ada, namun untuk teater rakyatnya sedikit agak lebih kombinasi. Jadi ada modernnya karena sudah berkembang dengan tuntutan zaman. Oke, nah sekarang pengertian teater rakyat. Ada yang tahu teater rakyat itu apa? Ya, silakan Faris. Iya, seni teater rakyat adalah seni pertunjukan yang lahir dari kehidupan masyarakat. Tapi Pak Afid mau tahu, dari bahasa kalian sendiri, ada yang boleh angkat tangan, apa menurut kalian teater rakyat? Silakan. Teater yang lahir di masyarakat. Jadi apa teater rakyat itu? Seni pertunjukan sederhana yang lahir dari kehidupan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi teater rakyat. Yang pertama, fungsi teater rakyat adalah sebagai hiburan. Yang kedua, sebagai apa? Ya, yang ketiga, sosial. Yang keempat, ritual. Yang kelima, jadi fungsi dari teater rakyat ada berapa? Ada berapa? Yang pertama ada fungsi hiburan. Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya, dan yang terakhir, pelestarian. Ciri karakteristik dari teater rakyat ada apa aja? Yang pertama, ya, tidak menggunakan naskah baku. Jadi terkadang teater rakyat itu ada yang memakai naskah, ada yang tidak memakai naskah. Jadi kadang spontan, begitu ya. Sekalipun ada naskah, jadi naskahnya tidak yang baku. Tahu nggak kalau semisal kita belajar drama, biasanya ada naskahnya panjang ya. Nah, tetapi kalau di teater rakyat itu bahasanya tidak baku. Jadi bahasa sehari-hari. Kadang ada yang pakai bahasa Jawa, ada pakai bahasa Sunda, karena jenisnya teater rakyat. Karena berasal dari kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah menggunakan bahasa daerah. Iya, yang tadi Pak Afid jelaskan. Kemudian yang ini, cerita dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi teater rakyat itu membahasnya kehidupan masyarakat, kegiatan aktivitas bapak ibunya di ladang, seperti itu. Biasanya diceritakan hal seperti itu. Kemudian melibatkan interaksi dengan penonton. Bayangkan, kalau kalian sedang melakukan pertunjukan tapi tidak ada penonton, seru atau enggak? Kenapa? Karena sepi. Yang selanjutnya adalah panggung sederhana. Jadi panggungnya sederhana, enggak terlalu mewah. Oke. Nah, kemudian menggabungkan unsur apa? Tari, apalagi musik. Seperti tadi yang sudah Pak Afid tampilkan videonya. Jadi ada tari, ada musik, dan itu salah satu bagian dari teater rakyat. Nah, selanjutnya bersifat fleksibel dan menyesuaikan. Jadi teaternya itu nggak baku, jadi nggak kaku, bisa menyesuaikan, segitu ya. Nah, selanjutnya contoh teater rakyat. Yang pertama ada ludruk. Ludruk dari Jawa Timur. Nah, kemudian cirinya
adalah ada tari remo. Jadi ada kayak gini. Kalau misal suatu pertunjukan ada tari seperti ini, itu namanya adalah ludruk. Dan kalian nanti bisa lihat di bahan bacaan yang ada di kelompok ya untuk melihatnya. Nah, selanjutnya contoh berikutnya adalah topeng Malangan. Berasal dari manakah teater topeng Malangan? Iya, benar. Karena dalam teater ini ada tarian-tarian yang biasanya terdiri dari teater topeng Malangan. Seperti tadi teater yang sudah Pak Afid tampilkan merupakan teater salah satu jenis teater rakyat topeng Malangan karena bercerita tentang Raden Panji dan Dewi Sekartaji. Nah, selanjutnya ini contohnya. Nah, ini contoh teater topeng Malangan ya. Nah, selanjutnya ada besutan dari Kabupaten Jombang. Nah, ciri dari besutan dari Kabupaten Jombang adalah dia menggunakan peci warna merah seperti ini, ya. Oke. Nah, tadi udah paham ada apa aja teater rakyat. Yang pertama ada apa? Ludruk. Yang kedua, ya, topeng Malangan. Yang ketiga, ya, yang bisa lihat di bahan bacaan gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita berdiskusi. Nah, sebelum itu, Pak Afid mau bagikan terlebih dahulu lembar kerja yang harus kalian isi. Ya. Oke. Bisa dilihat ininya. Ini adalah lembar kerja kelompok ya. Nah, pertama, jadi murid-murid semuanya bekerja dalam kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugas yang pertama adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi dan menganalisis materi dari yang telah Pak Afid jelaskan atau bisa lihat di bahan bacaan. Sudah paham ya? Oke. Nah, gimana cara menulisnya? Kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu, kemudian isian-isiannya baru kalian isi, oke? Dan waktunya Pak Afid beri sekitar 5 menit ya, oke. Apa? Oh iya, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Kamu tulis aja ya. Sudah, oke, baik. Nah, kita sudah menganalisis dan selanjutnya Pak Afid akan langsung berikan LKPD yang kedua. Nah, jadi LKPD yang kedua ini kita akan membuat suatu proyek. Bisa dilihat dulu ya. Akan membuat suatu proyek yang namanya mind mapping kreatif. Bisa dibaca dulu. Nah, selanjutnya Pak Afid akan memberikan sebuah ini dan kalian akan langsung menempel di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kalian bisa langsung berkolaborasi, langsung menggunting, menempel, dan ada yang menulis. Silakan dibagi sendiri-sendiri, dan kemudian hasilnya kita akan presentasikan secara gallery work. Oke? Iya, ditempelkan nanti. Agak cepet ya. Oke. Iya, iya. Ya, belum ya, belum. Baik. Jadi nanti tugas kelompoknya ada yang bagian menggunting, kemudian ada yang menulis, kemudian dan ada yang menempel, begitu ya. Kalau ada yang dibingungkan, boleh tanya ke Pak Afid ya. Yang tempel di sini. Udah dapet? Oh udah, sebelah sini kamu nulis gini bisa kan? Nah, kayak gini. Ya, boleh merapat ke sini.
Ini apa wis? Ya. Contoh. Oh, ciri-cirinya di sini aja. Mau di sininya boleh. Ya. Dikit aja, kemudian nama contoh teaternya asalnya gitu ya. Kan? Nah, langsung ditempel aja. Iya. Nanti di dalam isinya. Tulisannya. Kan temanya tirai. Ini nih, nah ini. Tahu ya ini dari apa? Kan udah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Ayo boleh duduk dulu. Nah, pada pembelajaran kali ini, untuk selanjutnya, halo. Oke, boleh duduk dulu. Boleh duduk dulu. Oke, nah untuk selanjutnya, Pak Hafid mau kasih lembar yang selanjutnya. Dipegang ya semuanya. 1, 2, 3, 4. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dibagikan satu-satu ya. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, boleh Pak Hafid mau bagi dulu LKPD yang ketiga. Boleh dipegang satu-satu terlebih dahulu. Nah, pada selanjutnya kalian sudah membuat yang namanya mind mapping kreatif. Nah, selanjutnya kelompok 1 akan melakukan yang namanya presentasi di depan. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya. Oke. Nah, di sini. Nanti setelah kita berkunjung, kalian harus mencatat apa aja yang dijelasin oleh Rauf gitu ya, ya. Belum ini. Oke, sudah diangkat LKPD-nya dan diangkat satu pensilnya. Oke, semuanya dari kelompok berapa ini? Oke, kelompok 3 kita berkunjung dulu yuk. Sudah. Nah, kelompok 3 ayo berdiri, kita berkunjung dulu ke kelompok 1. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, ayo. Ayo, semuanya diperhatikan ya. Halo. Oke, diperhatikan. Oke, nah kelompok 1 mau melakukan presentasi. Kalian catat ya apa yang dijelaskan oleh Rauf. Silakan. Asalnya dari Jawa Timur. Ya. Namanya Ludruk. Namanya Ludruk. Namanya Ludruk. Oke, terima kasih ya Rauf. Jadi hari ini kita udah belajar apa? Udah belajar yang namanya seni teater rakyat. Nah, tadi kita udah membuat proyek apa? Mind mapping. Nah, kemudian selanjutnya Pak Hafid mau bagikan dulu soal evaluasi dan boleh dibantu Rauf untuk membagikan ke kelompoknya. Kemudian Mardia boleh dibantu ke kelompoknya. Boleh dibantu mengerjakan evaluasi. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Oke. Selanjutnya Pak Hafid beri waktu untuk mengerjakan soal evaluasinya. Silakan. Ya, makasih ya. Oke, sekarang boleh dikumpulin dulu. Satu kelompok dikumpulin. Ayo, dikumpulin jadi satu. Sudah? Gak apa-apa di situ. Oke, sudah ya.
Halo semuanya. Halo. Nah, apa yang udah kita pelajarin hari ini? Yang pertama kita udah belajar apa? Iya, seni teater rakyat. Contoh dari teater rakyat ada apa? Iya, kelompok 3 ada apa tadi? Iya, ludruk. Ludruk asalnya dari mana? Jawa Timur. Kelompok 2, selain ludruk, kita tadi contohnya apa? Topeng Malangan. Berasal dari mana? Dari Malang. Kelompok 1. Kita udah belajar teater rakyat apa? Makyong. Oke. Makyong dari mana? Iya, oke semuanya. Sudah paham ya? Nah, kemudian Pak Hafid mau tanya nih. Kesulitan kalian selama pembelajaran hari ini apa? Tidak ada. Ada yang merasa kesulitan? Mengguntingnya, kemudian merangkainya. Ada yang merasa kesulitan? Tidak ada. Bisa semuanya berarti ya? Oke, berikan tepuk tangan semuanya dulu dong. Oke. Nah, jadi Pak Hafid tadi juga udah menilai ternyata dari kelompok 3, kemudian kelompok 2, kelompok 1 saling berkolaborasi. Ada yang menggunting, ya kan? Kemudian tadi ada yang menempel, kemudian ada juga yang berdiskusi untuk memasukkan data-datanya, mencari informasi. Semuanya luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Kita ice breaking dulu ya sebelum Pak Hafid tutup. Kelas 5A. Oke, 5A, asikpol, asikpol, asikpol. Luar biasa. Nah, pada pembelajaran kali ini, teater rakyat itu merupakan salah satu budaya. Nah, dan budaya adalah identitas bangsa. Sehingga dengan adanya budaya yang merupakan bagian dari identitas bangsa, maka harus saling dijaga. Maka dari itu kita belajar pada hari ini kita harus menjaga suatu nilai budaya yang ada tergantung dalam seni teater, begitu ya, karena budaya merupakan bagian dari identitas bangsa. Sekian pembelajaran dari Pak Hafid, dan untuk selanjutnya kita akan memperkuat konsep lagi dengan konsep-konsep selanjutnya mengenai teater rakyat. Dan sebelum itu Pak Hafid mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Dan Pak Hafid tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farida dan Mas Hafid ya. Insya Allah pembelajarannya berjalan dengan lancar ya, dengan bagus. Tapi Putri pengen tahu dari apa namanya Mas Hafid sendiri, gimana kira-kira bisa menceritakan bagaimana pembelajaran yang dilakukan pada pagi hari ini? Pembelajaran kali ini aku bukan PJBL, jadi saya juga membagi kelompok tapi dalam heterogen. Jadi proyeknya itu membuat main musim kreatif, jadi siswanya berkreasi sendiri sehingga nanti hasilnya bisa memunculkan pemahaman konsep yang baik, kemudian kreativitas yang baik. Itu pembelajaran pada hari ini, khususnya ada materi teater. Masih ada yang perlu ditingkatkan atau bagaimana? Melakukan pembelajaran ini, saya belajar bahwasannya ketika proyeknya harus lebih mantapkan lagi. Jadi bagaimana penyampaian LKPD-nya yang kurang maksimal sehingga siswa masih terdapat kebingungan juga Bu dalam proses pengerjaan. Jadi perlu pendampingan lebih. Tadi yang di setel videonya adalah videonya Mas Hafid sendiri? Iya, iya. Ketika teater di Begawan Malam. Kapan itu? Itu 2024. Oh iya ya, bagus saya kira. Tapi tadi disampaikan nggak ke siswanya bahwa ini adalah belum disampaikan ya? Tapi iya ada tulisannya di saya, tapi belum saya sampaikan bahasa itu saya. Oke, ya saya kira ini jadi best practice malahan ya. Jadi yang disampaikan itu adalah hasil karyanya original ya, ya mahasiswa yang bersangkutan, sehingga yang ditampilkan ini saya kira iya kontekstual dan itu sangat bagus karena ini juga memberikan motivasi ya kepada murid-murid ya peserta didik bahwa oh ternyata misalnya
Pak Guru ini bisa ya. Nah, ini menyemangati siswa-siswa juga untuk misalnya bisa bermain peran seperti itu.